Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, NPM 1817051041, jurusan S1 Ilmu Komputer dari kelas A. Nah, dalam video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari praktikum Machine Learning. Nah, di sini saya sudah diberi tugas oleh dosen saya yang itu ada dua soal. Yang pertama, tipe soal time series. Nah, jadi di sini kita harus mendownload terlebih dahulu datanya, data yang akan kita gunakan nanti. Jika sudah kita download, kita akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi perintah selanjutnya ini soal nomor 1, penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data tersebut? Jadi isi data-data yang sudah kita yang dari link yang diberikan tadi, ini data ini merupakan data analisis, data dari hasil optical radar terhadap 7 jenis tanaman, di mana ada corn, peas, canola, soybean, oat, wheat, and broadleaf. Jadi di sini data ini memiliki 7 kelas yang sudah saya sebutkan tadi, dan 49 atribut dari radar fitur, dan 38 atribut dari optical fitur. Nah, data-data ini juga dianalisisnya menggunakan time series, ada dua waktunya. Yang pertama, pada 5 Juli 2012 dan 14 Juli 2012. Nah, data-data ini sudah kita bisa lihat. Kita bisa baca informasi dari atribut data-data ini, karena data ini memiliki isi yang cukup banyak. Ada 350.000 lebih datanya, jadi kita tidak bisa membaca satu persatu. Jadi singkatnya saja, data ini memiliki 174 kelas, 175 atribut. Dan nah ini dia isi datanya tadi, ada 300 lebih, jadi kita tidak bisa melihatnya karena ini membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 2. Nomor 2 ini kita akan melakukan clustering secara partisi dan hierarkikal. Nah, yang adapun jenis-jenisnya, kita akan menganalisis matriks distance data dengan time series, kemudian kita akan melakukan partisi dengan k-means, lalu lakukan elbow graphic analysis dan graphic plot. Kemudian yang terakhir hierarchical dengan memotong dan menghasilkan dendrogramnya. Kemudian, nah setelah itu kita kan tadi download datanya dari sini. Nah, jika sudah kita download, maka data tersebut kita masukkan ke package dari R yang akan kita lakukan pengerjaannya. Jadi langsung saja kita akan membaca datanya. Kita read data. Nah, read data ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena datanya memang sangat banyak, ada 325.000 sekian. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu agar data-datanya bisa terload, dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kan datanya sudah kita panggil tadi. Di sini kita akan melihat data-data yang ada dengan view my data. Ada typo. Nah, jadi ini dia data-data yang sudah kita panggil tadi, data dari Winnipeg dataset. Ini ada label, ada F1, F2, ini ada kolom-kolomnya. Jadi karena data ini cukup banyak, kita tidak bisa melakukan clustering dengan banyak data ini karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan RAM laptop yang cukup. Nah, jadi di sini kita akan melakukan sampling, kita akan mengambil beberapa data saja. Jadi kita melakukan sampling set, kita perumpamaan dulu. Kemudian kita akan mengambil 10 sampel per kelas. Jadi dari data yang beratusan ribu tadi, kita akan melakukan 10 data sampel saja, 10 sampel. Nah, jadi sudah kita ambil 10 data sampel, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi dari tabelnya dengan memanggil frekuensi tabel sama dengan tabel my data min 1. Coba kita coba running. Nah, jadi dia sudah kita panggil ya frekuensi tabelnya. Kemudian jika sudah, kita melakukan frekuensi tabel as vector freq table. Nah, frekuensi ini digunakan untuk membuat tabel frekuensi. Nah, jika sudah semua kita lakukan sampling data, maka di sini kita panggil frekuensinya. Freq table.
Nah, ini jadi frekuensi tabelnya. Jadi data yang bisa kita pakai ada ini, ada segini. Nah, jika sudah kita panggil, maka kita akan melakukan looping I in 2:7 dengan frekuensi tabel ini. Ini frekuensi tabel ini digunakan untuk membuat tabel kumulatif. Langsung saja kita coba running. Nah, jadi kita sudah membuat tabelnya menjadi kumulatif. Nah, setelah itu kita akan membuat data frame dengan menggunakan data atribut yang kosong, jumlah atribut yang sama. Kita akan melakukan sampel data. Kita ambil perumpamaan, sampel datanya itu datanya 0. Nah, ini sudah. Jadi kita plus underscore i sama dengan 1. Ini dia. Jadi ini data sampelnya, ada distance-nya. Kemudian kita akan melakukan sampling untuk setiap jenis kelas. Di sini kita lakukan perulangan lagi. Perulangan for i freq in freq table. Kita akan mencoba untuk mengambil sampling dari jenis-jenis kelasnya. Ini looping. Nah, jadi kan kita sudah buat tabel fraksi kumulatif di sini. Terus kita panggil freq table-nya. Ini data yang sudah kita frekuensikan tadi. Terus sampel data kita kan membuat data frame kosong dengan jumlah atribut yang sama. Jadi kita ambil perumpamaan, misalkan datanya 0, jadi sampel data sama dengan my data 0, plus i sama dengan 1. Jadi untuk sampling dari setiap jenis kelasnya, kita akan melakukan perulangan dari banyaknya sampel yang kita gunakan tadi. Nah, jika sudah, kita akan memanggil atribut yang ada pada data tersebut. Di sini ada corn, peas, canola, soybean, oat, wheat, and broadleaf. Kita coba panggil. Nah, jadi sudah kita panggil. Nah, jika sudah kita panggil dan sudah kita lakukan sampling data-datanya untuk kita gunakan, jadi sekarang kita akan melakukan normalisasi. Yang pertama, normalisasinya dengan nah, langsung saja kita lakukan normalisasi. Ini kita minus datanya dulu. Udah. Kemudian kita std data, apply sampel data. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menormalisasi datanya. Nah, jadi data ini sudah ternormalisasi. Kita sudah menyelesaikan soal ini, normalisasi ini, menggunakan time series. Dan selanjutnya kita akan melakukan clustering secara partisi dan hierarchical. Sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu package DTW. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal kita load saja package-nya. Ini sudah terload, jadi kita akan memanggil this sampel data min 1 method DTW. Ini untuk waktu yang cukup lama untuk memanggil metode dari package DTW-nya. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah kita panggil package DTW-nya, kita akan melakukan partisi dengan k-means terlebih dahulu. Di sini kita pakai k-means underscore model, k-means sampel data, min 1,7. Kita akan melakukan k-means. Kemudian, sudah kita panggilkan k-means modelnya. Di sini kita akan panggil plot dari k-means tersebut. Plot sampel data, call sama dengan k-means model $cluster. Ini karena dia cukup panjang, jadi kita langsung saja ke elbow graphic analysis graphic plotnya, karena nggak tersedia kata figure marginnya terlalu besar. Jadi kita langsung ke elbow graphic analysis plotnya. Di sini WSS narrow sample data min sum, terus kita apply. Kita coba. Nah, di sini kan melakukan perulangan k-min sampel datanya sebanyak i.
Nah kan di sini kita tadi sudah panggil k-means-nya, dan di sini kita akan melihat plot dari k-means tersebut. Nah ini dia jadi plotnya. Nah ini plotnya. Data pertama, sampel data pertama ini dia di atas, ya. Kemudian data kedua, 3 di clustering 3, clustering 4, 5, dan 6, 7 dia semakin landai. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan hierarchical clustering. Langsung saja kita hierarchical clustering distance, kita run. Nah jika sudah, kita akan melihat, kan kita clustering tuh menggunakan hierarchical. Kita akan melihat plot dari clustering hierarchical tersebut. Langsung saja kita coba running. Nah ini dia dendrogram dari clustering hierarchicalnya. Tuh, jadi sudah terlihat ya, ini canola, wheat, soybean. Data-datanya sudah terurut, walaupun tidak terurut dengan sempurna, tapi dia sudah mengelompokkan satu sama lain. Ini bisa kita lihat, ada banyak datanya. Kemudian kita akan di soal terakhir, kita akan melakukan cut tree pada grafik dendrogramnya. Langsung saja kita cut tree menjadi 7 sampel. Kita coba run. Nah ini sudah, terus kita akan melihat tabel dari cut tree-nya. Nah ini dia kabelnya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 atribut, dan ini hasil dari yang sudah kita cut tree tadi. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Jadi soal ini nih, klasifikasikan dari data tadi, kita klasifikasikan dan prediksi menggunakan decision tree. Pisahkan data 75% training dan 25 data test. Kemudian jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Dan yang terakhir, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Nah, jadi tadi kan sudah kita lakukan clustering tuh. Jadi soal nomor 3 ini kita disuruh menggunakan decision tree. Clustering yang tadi kan menggunakan k-means, dan sekarang decision tree. Jadi sebelumnya kita harus install package party dulu. Jika sudah, kita coba load saja package-nya. Ini sudah load. Jadi kita pertama, langsung saja kita akan melakukan vertisi data, training dan testing. Kita pakai perumpamaan datasetnya dulu, 1, 2, 3. Kemudian kita ambil indeks sampelnya, sampel data dengan probabilitas kemunculannya 75% training dan 25% data test. Coba kita running. Nah ini dia. Jadi ada testingnya ada 107 ops dan dengan 280 variabel, dan data trainingnya 350 ops dengan 280 variabel. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan data train sampel underscore data dengan indeks 1. Kita mencoba indeksnya 1. Nah sudah. Kemudian ini dia data trainnya, dia ada tabel-tabelnya. Kemudian kita akan melihat data train daripada data testnya. Ini dia data testnya, dia sudah ada datanya. Jika sudah, kita akan melakukan permodelan dari decision tree-nya. Jadi di sini kita pakai H3 tree label data dated train. Kita akan melihat decision tree-nya. Nah ini dia decision tree-nya, formal class binary tree. Kemudian kita akan melihat plot dari decision tree-nya. Nah ini dia plotnya. Nah ini plotnya. Jadi node-nya itu ada 2. Ini node 2, node 3. Tuh bisa kita lihat ini sampelnya. Jadi ini decision tree-nya. Dari probabilitas 75% training dan 25% testing. Kemudian jika sudah kita lakukan decision tree, pengambilan keputusan menggunakan decision tree-nya, kita akan melakukan uji data training. Ini kita lanjut ke soal ini.
uji data training, kita panggil train predict decision tree data train min 1. Nah, ini dia data train feed cell-nya, ada 10 data. Kemudian kita akan melihat tabelnya. Nah, ini dia. Jadi di train rate-nya ini ada 131900340. Jadi data train-nya ini bisa dilakukan dengan tabel ini. Kemudian kita akan melakukan testing. Di testingnya, uji data testing, test spread, predict, D3, dt underscore test, min 1, table, test spread, dt test, $label, min, test spread, dt test label. Jadi kita coba panggil. Jadi sudah kita panggil ya. Kemudian kita akan melihat tabel dari test spread-nya. Nah, ini dia berbeda dari data trainingnya. Data training berbeda dengan data testing. Rupanya di data training ini memiliki variabel yang lebih banyak daripada data testing. Kemudian kita lihat rata-ratanya. Jadi ada 1. Yang tadi belum kita lihat data training label. Nah, ini dia data training dan data testingnya. Sekian penjelasan dari soal nomor pertama. Nanti akan dilanjutkan soal nomor 2.